Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Sri Widodo CGP Angkatan 9 Kabupaten Tanggamus bersama rekan saya Ibu Eni Astuti akan melakukan kegiatan supervisi sebagai bentuk bagian refleksi dari kemampuan diri yang nantinya kelak menjadi bahan pengembangan kompetensi diri kami sebagai guru. Baiklah, selamat pagi Bu Eni. Selamat pagi Pak Widodo. Oke ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Baik Bu, sebelumnya bisakah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Astuti. Saya mengajar di kelas 5. Saya berserta Bapak Widodo akan melaksanakan supervisi di kelas 5. Oh, baik. Terima kasih Bu atas perkenalannya. Jadi gimana ini Bu perasaannya saat saya akan melakukan supervisi ini? Alhamdulillah sangat senang sekali ya Pak, karena saya akhirnya bisa tahu nantinya seperti apa kegiatan belajar mengajar yang mampu saya ajarkan ke anak seperti itu. Oke ya. Baik Bu, apakah ada hal yang ingin Ibu kembangkan dalam proses supervisi kali ini? Jika ada, baik itu dari murid ataupun dari diri Ibu sendiri. Baiklah, kalau untuk murid, saya ingin mengembangkan tujuan pembelajaran untuk hari ini, dan untuk diri saya sendiri, yaitu saya ingin mengembangkan kompetensi yang saya miliki di kelas 5 nantinya. Oke. Kalau di dalam kelas ini Bu, apakah ada tantangan-tantangan khusus dalam kegiatan pembelajaran? Ada Pak, tentunya tantangan yang pertama adalah kelas yang saya ampu itu merupakan kelas 5 yang nantinya akan diadakannya ANBK. Sehingga saya harus mampu mengembangkan dan mengajarkan mereka lebih maksimal. Oke. Jadi kira-kira nih persiapan apa yang Ibu siapkan atau Ibu lakukan untuk kegiatan supervisi kali ini? Tentunya saya akan mempersiapkan dengan maksimal yang akan saya ajarkan sebelum mereka memasuki kelas, kemudian menyiapkan media pembelajaran yang memudahkan dalam proses pembelajaran nantinya. Oke, baiklah Bu Eni, terima kasih sudah memberikan informasi sebelum kita melakukan supervisi di kelas. Setelah ini boleh kita langsung supervisi? Baiklah Pak. Oke, terima kasih Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Silahkan dipimpin oleh Laili. Apa kabar anak-anak semuanya? Iya, alhamdulillah ya, kita semua dapat berkumpul di sini. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Baiklah murid-murid, kita hari ini belajar pada tema 6 yaitu panas dan perpindahannya, subtema 1 yaitu suhu dan kalor. Kita buka pembelajaran 1 yaitu tentang apa? Tentang panas dan perubahannya. Silahkan dibuka halaman 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Widodo, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tanggamus. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi bersama rekan sejawat Ibu Eni Astuti selaku guru kelas 5 dan didampingi langsung oleh pengajar praktik saya Ibu Puspita Femiliasari. Di sini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama rekan saya Ibu Eni Astuti. Baik Bu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Baik Bu Eni, sebelumnya saya ingin tanya dulu nih, bagaimana perasaan Ibu Eni kemarin sewaktu saya melakukan kegiatan observasi di kelas? Jujur ini Pak, kemarin kebetulan saya itu perasaannya sangat deg-degan karena biasa saya ngajar tidak ada pendamping, kemarin ada pendamping. Ya, benar. Tapi juga di samping itu saya ada motivasi supaya saya ada lebih baik lagi seperti itu. Oh gitu, jadi seolah-olah ada CCTV kamera pengawas gitu. Betul, ya. Jadi Pak. biasanya kita
biasa saja, tetapi karena di situ di satu waktu kita ada yang mendampingi, jadi kita merasa diawasi secara penuh. Betul, Pak. Baik, dari kegiatan ini, dari kegiatan kemarin itu, adakah tantangan ataupun kendala yang Ibu hadapi, Bu? Ada, Pak. Kebetulan di kelas 5 itu kan waktu itu kan mengadakan ANBK. Jadi Ya, benar. saya sebagai guru kelas 5 itu ada kendala bahwa saya harus mendampingi anak untuk ANBK dan untuk pembelajaran dan pembelajarannya. Ya, Dan untuk kebutuhan siswa, saya kurang Hmm. paham untuk mengetahui cara bagaimana mengetahui kebutuhan siswa seperti itu. Oh, baik. Jadi kira-kira apa nih yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi kendala-kendala Ibu itu sendiri? Baik, jadi gini Pak, saya sudah melakukan persiapan materi sebelum saya memasukin kelas, Ya, dan juga saya juga udah mulai menyiapkan media pembelajaran yang akan saya sampaikan seperti itu baik. Jadi sebelum masuk kelas sudah dipersiapkan sebelumnya. materinya. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu, apakah ada kendala yang Ibu alami dalam pelaksanaan pembelajaran itu di kelas? Ada Pak, di situ saya mengalaminya itu tentang siswa yang Mm-mm. kebetulan ada beberapa siswa itu ada yang belum bisa mengikuti seperti siswa yang lainnya, Iya, sepertinya seperti membaca, contohnya seperti itu. Mm. Dan juga ada juga siswa yang punya keterbatasan seperti itu. Iya. Jadi sebagai guru saya harus mulai mengajak anak-anak yang memang kurang dalam membaca itu dalam pada saat istirahat ataupun jam-jam pulang sekolah seperti itu. Jadi kadang pelajaran yang saya harus sampaikan hari ini tertunda karena ada anak yang belum memahaminya seperti itu. Gitu. Jadi intinya di kelas Ibu itu ada beberapa murid yang kemampuannya berbeda dengan murid yang lain. Jadi terkadang Ibu terhambat atau kendala Ibu tuh materi hari ini tidak tertuntaskan karena adanya dengan hambatan murid-murid tersebut gitu ya. Baik. Jadi Ibu ini menginginkan situasi pembelajaran yang seperti apa yang di kelas? Jadi seperti ini Pak, yang saya inginkan itu mungkin antara anak yang belum bisa ini dipilah dengan anak yang sudah bisa. Yeah. Jadi anak yang belum bisa ini dimohon bantuannya untuk rekan guru. Siapa itu terserah nanti agar membantu agar tersampainya materi. Seperti itu Pak. Jadi Ibu menginginkan di dalam pembelajaran di kelas itu ada grup-grup antara yang grup A, B, C. Itu kemudian memerlukan juga bantuan dari rekan sejawat untuk membantu grup yang atau kelompok yang mengalami keterlambatan pembelajaran gitu ya. Untuk Ibu Eni ini apakah hal yang memastikan atau yang dapat memastikan Ibu itu untuk terwujudnya harapan Ibu tersebut? Seperti contohnya kalau misalnya teman sekelas itu bisa menolong yang belum bisa mengajari. Terkadang kan ada anak yang belum bisa itu sama gurunya malu-malu untuk bertanya. Nah, bisa jadi dia bertanya dengan temannya yang sudah bisa seperti itu. Selain itu juga ada dewan guru dan juga kepala sekolah yang membantu. Oh gitu. Menurut Bu Eni, apa saja yang bisa memastikan harapan atau tujuan Ibu itu berjalan dengan baik? Kemudian jika ada orang yang terlibat atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam mendukung untuk melancarkan harapan atau menuntaskan tujuan Ibu itu, siapa saja? Kalau menurut saya itu rekan teman sekelas Pak. Jadi kalau temannya sekelas itu bisa membantu, terkadang anak yang belum bisa ini kan malu untuk bertanya sama gurunya. Jadi anak ini bisa bertanya dengan temannya yang sudah bisa seperti itu. Dan untuk yang mendukung kegiatan ini tentunya selain lingkungan juga ada dewan guru dan juga kepala sekolah seperti itu Pak. Oh gitu. Jadi lingkungan belajar itu sangat mendukung intinya Bu ya. Jadi tidak hanya dengan teman sekelas, tapi juga dengan guru yang lain, guru mata pelajaran yang lain juga berikut dengan kepala sekolah juga dibutuhkan untuk dukungan pembelajaran. Gitu. Jadi kira-kira nih kapan Ibu akan melaksanakannya? Nanti saya akan melaksanakan insya Allah setelah mid semester ini Pak. Setelah mid semester. Iya. Jadi nanti setelah pembelajaran kegiatan mid semester ini selesai, program itu atau rencana itu akan dilaksanakan gitu ya. Iya. Baiklah Bu Eni, kira-kira apa nih yang dapat disimpulkan dari pertemuan kita hari ini?
Jadi yang bisa saya simpulkan adalah nanti saya ke depan akan mengajak dewan guru yang kompeten Ya. untuk membimbing, membantu dan mendampingi siswa yang belum bisa agar bisa mengikuti teman yang lain seperti itu, Pak. Baik. Jadi intinya Ibu ke depan itu membutuhkan atau memerlukan bantuan rekan kerja yang lain yang berkompeten untuk pelaksanaan pembelajaran supaya optimal begitu Bu ya. Iya. Baik, terima kasih. Baiklah Bu Eni, terima kasih untuk kegiatan coaching kita hari ini. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan atau mewujudkan harapan yang menjadi angan-angan selama ini supaya nanti berjalan dengan baik. Baiklah, demikian kegiatan coaching hari ini bersama rekan sejawat saya Ibu Eni Astuti selaku guru kelas 5. Untuk selanjutnya kembali ke pengajar praktik Ibu Puspita Familiasari. Baiklah Bu, tadi kan Ibu sudah menyaksikan kegiatan coaching saya dengan rekan sejawat. Kali ini saya minta dukungan atau refleksi yang membangun untuk diri saya dari Ibu. Oh iya, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Bu Eni Astuti selaku rekan sejawatnya Pak Sri Widodo. Berarti kemarin sudah melewati dari pra observasi, observasi sampai ke sekarang ya, pasca observasi. Sebelum saya merefleksi, saya mau tanya dulu nih sama Pak Sri Widodo, gimana tadi perasaannya mengcoaching Bu Eni Astuti? Baik, perasaannya mengcoaching Ibu Eni tadi ya hampir sama mungkin kita semua, rasa deg-degan karena biasanya kita ngobrolnya biasa saja karena ini dengan beralur pembelajaran maka ada sedikit rasa groginya bukan grogi takut tetapi khawatir untuk berkaitan dengan perasaan pribadi masing-masing. Iya. Gitu. Nah, sebelum saya merefleksi lebih dalam, saya ingin tanya dulu nih sama Pak Widodo kembali. Kira-kira kalau menurut penilaian Pak Widodo, apa sih yang sudah baik tadi? Kemudian apa yang perlu ditingkatkan dari proses yang terjadi tadi? Baik. Yang menurut saya yang sudah baik tadi untuk pembelajarannya Ibu Eni Astuti ini sudah menguasai keadaan kelas. Nah, dan untuk yang diperbaiki adalah untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat yang lain supaya semua murid di kelas itu mendapatkan kegiatan pembelajaran yang maksimal gitu. Mengingat murid di kelas itu kan berbeda-beda daya tangkapnya. Iya. Itu kalau untuk proses pembelajarannya ya. Kalau untuk proses coachingnya sendiri, bagaimana nih? Apa yang sudah baik dari Pak Sri Widodo selama mengcoaching Bu Eni Astuti, mohon maaf. Kemudian apa sih yang perlu ditingkatkan dalam menjadi coach gitu? Untuk diri saya yang sudah baik ini adalah untuk memiliki keberanian bertukar pendapat ataupun mendukung rekan sejawat. Kemudian yang untuk ditingkatkan atau yang perlu ditingkatkan pada diri saya adalah mental dan kolaborasi dengan rekan sejawat yang lain. Karena coaching ini membantu saya dengan rekan sejawat itu untuk memecahkan permasalahan secara mandiri. Iya, jadi gitu ya Bapak ya. Jadi perlu keberanian, perlu mental ya, karena mungkin belum biasa mengcoach ya. Iya, benar Bu. Iya, baik. Itu kalau dari sisi Pak Sri Widodo. Jadi saya ini sekarang dari sisi saya ya untuk merefleksikan proses coaching tadi yang terjadi antara Pak Sri Widodo dengan Bu Eni Astuti. Kenapa saya jadinya Bu Sri Astuti ya? Ini gabungan ya. Baik, tadi saya menyaksikan proses pasca observasinya dari Pak Sri Widodo dengan Bu Eni Astuti, bagaimana mengcoachingnya. Saya lihat Pak Sri Widodo sudah cukup baik ya, karena sudah melalui alur yang memang sudah kita tetapkan, alur coaching yaitu alur Tirta. Tadi sudah dapat semua bagaimana Pak Sri Widodo menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah tentang kendala apa, kemudian hambatan apa, bahkan rencana yang mau dilaksanakan juga sudah ditanyakan oleh Pak Sri Widodo, baik komitmen pun juga sudah ditanyakan oleh Pak Sri Widodo dan itu saya anggap lengkap. Pak Sri Widodo juga sudah mulai sudah mulai ini mendengarkan aktif, tadi juga sudah terlihat mendengarkan aktif, kemudian presence hadir secara penuh juga sudah terlihat dari Pak Sri Widodo yang tadi menganggukkan kepala, melihat Bu Eni Astuti dengan memperhatikan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang diberikan. Kemudian namun hanya satu,
mungkin perlu latihan di saat mengungkapkan pertanyaan yang berbobot. Iya. Ya. Tapi tenang saja, itu nanti akan bisa terasah, insya Allah ketika Pak Sri Widodo sudah melakukan coaching selanjutnya. Maka harapan saya di sini, coaching ini tidak hanya selesai sampai Bu Eni Astuti saja, tapi nanti bisa saling berbagi dengan rekan sejawat yang lain, begitu Pak Sri Widodo. Terima kasih. Baiklah, demikian kegiatan coaching hari ini. Saya Sri Widodo, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tanggamus, bersama Ibu Eni Astuti, rekan sejawat saya selaku guru kelas 5, dan Ibu Puspita Femiliasari selaku pengajar praktik saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.